Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan Maret tahun 2021. Kali ini renungan akan saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Saya akan bacakan perikop dari firman Tuhan ini berjudul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua sering mendengar kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini. Ada hal-hal yang membuat saya tertarik dari kisah ini, walaupun ini perumpamaan, ya seringkali kita ingin dan rindu memahami lebih dalam lagi. Tapi kita percaya hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa diberikan hikmat, pemahaman yang jauh lebih dalam lagi. Ya, dan renungan kali ini akan saya beri judul kepedulian yang terlambat. Ya, kenapa saya ambil tema tentang kepedulian yang terlambat? Karena ini sangat menarik sekali, yaitu kisah tentang orang kaya. Kita akan melihat kepedulian orang kaya ini yang terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Karena dalam kisah ini kita tahu bahwa ketika mereka meninggal, yaitu orang kaya dan Lazarus, mereka dihadapkan dengan situasi yang berbeda. Ya, kita akan baca dari ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.'" Dikatakan dalam ayat ini bahwa orang kaya itu menderita, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham. Berbicara di pangkuan Abraham itu kita bisa tafsirkan banyak hal. Tetapi yang pasti kalau orang yang namanya di pangku itu nyaman, enak. Sedangkan orang kaya ini dia dalam posisi yang tidak nyaman, tidak enak. Bahkan ketika dia kehausan, dia berusaha minta air setetes saja kepada Bapak Abraham melalui jari dari si Lazarus. Kita akan lihat di ayat yang ke-26. "Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Jelas sekali dari perumpamaan ini kita bisa membayangkan ada satu jurang pemisah antara Abraham dan Lazarus dengan orang kaya tersebut, dan mereka tidak bisa saling berjumpa apalagi bersentuhan. Ya, dalam perumpamaan ini sangat menarik sekali. Ya, dan saya yakin bahwa perumpamaan ini tidak sekedar perumpamaan, tapi kita bisa diberikan gambaran makna setelah kematian. Ya. Ayat 27 dikatakan, "Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia, Lazarus, ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.'" Ini yang saya maksudkan adalah kepedulian yang terlambat dari orang kaya yang mati. Ya, dia memerintahkan kepada Bapak Abraham supaya menyuruh Lazarus yang sudah mati itu ke rumah ayahnya, sebab di sana masih ada 5 orang saudaranya, supaya Lazarus itu memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar saudara-saudaranya jangan sampai masuk ke dalam tempat penderitaan yang dialami oleh orang kaya itu. Ini jelas ada perhatian dari orang kaya ini kepada saudara-saudaranya yang di bumi yang masih hidup.
Ya, rasa peduli ini sudah terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Karena dia sudah mati. Ya, karena dia sudah mati dan dia tidak ada koneksi lagi dengan orang-orang di bumi yang masih hidup secara fisik, secara lahiriah, secara jasmaniah. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika orang itu sudah mati, dia tidak bisa memiliki koneksi dengan orang-orang yang masih hidup di bumi yang sekarang seperti kita hidup. Ya, walaupun sekali lagi saya katakan ini perumpamaan, namun ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tentunya ini memberikan satu keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu memiliki makna yang sangat dalam. Ya, oleh sebab itu kembali lagi mengapa orang kaya ini sudah terlambat? Karena dia sudah mati. Ya. Dan setelah dia mati baru dia ingat dalam dimensinya, dimensi orang-orang mati, dia baru ingat dan sadar kalau dia berada di tempat yang sangat tidak nyaman. Bukan sekedar nyaman, sangat tidak enak dan menderita. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-24, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, ya, dia di tempat yang sangat menyakitkan, di dalam nyala api. Ya, itu satu gambaran siksaan lah. Ya. Jadi setelah dia mati, dia baru sadar, ingat bahwa dia berada di tempat yang tidak enak. Dan itu yang tidak mau orang dunia itu rasakan, yaitu di tempat yang panas, tempat yang tidak bisa minum, tidak ada kenyamanan, pokoknya tempat yang tidak enak. Saudara bisa bayangkan. Ya, tapi selama dia hidup di dunia, ini kita lihat dulu ya, kita bisa bayangkan bahwa ketika orang kaya ini hidup di dunia, dia hidup dengan segala keglamoran, dengan segala kemewahan. Dia menutup mata hatinya untuk hal-hal yang Tuhan inginkan sebenarnya. Ini pun mungkin bisa tafsiran kita, bayangan kita. Tapi sekali lagi, kenapa orang kaya itu dan mesti harus orang kaya yang disalahkan harus masuk ke tempat yang tidak enak? Ya, jadi jangan kita juga berpikir bahwa mesti kok orang kaya ya yang menjadi sasaran untuk nanti masuk ke neraka atau tempat yang tidak enak. Ya, ini kita melihat saja apa yang firman Tuhan sampaikan, firman Tuhan ceritakan tentang perumpamaan orang kaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi, mengapa orang kaya ini terlambat? Karena selama dia hidup dia lupa. Dia menutup mata hati, pintu hati untuk firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Melihat kondisi mungkin orang-orang miskin di sekitarnya, dia tidak ada hati tergerak untuk menolong, atau tidak ada memiliki kasih, yaitu kasih yang dari Tuhan. Sehingga ketika dia mati, dia menikmati apa yang tidak enak buat dia. Sedangkan Lazarus, dia menikmati apa yang baik, yang enak, karena selama dia hidup mungkin ya memang tidak diceritakan dalam perumpamaan itu kalau Lazarus berbuat baik atau Lazarus melakukan firman Tuhan. Tapi yang pasti Lazarus di pangkuan Abraham, dia di tempat yang nyaman ya, dan menurut tafsiran kita masing-masing, kalau Lazarus ini hidupnya tetap bersandar kepada Tuhan, bisa juga dia hidup takut akan Tuhan walaupun dia harus menderita, ya macam-macam. Tetapi sekali lagi dalam konteks ini, ya, orang kaya ini dia memiliki kepedulian sebenarnya, namun terlambat.
Kenapa saya katakan terlambat? Yaitu tadi, dia menutup mata hati, menutup pintu hati untuk melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ini juga menjadi renungan buat kita. Selama kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita harus mau membuka hati kita dan kita mau melakukan firman Tuhan. Mari sadarlah dan ingatlah bahwa selama kita hidup, hiduplah menurut firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan siapapun, dan terus berjuang untuk melakukannya. Tidak harus hamba Tuhan besar atau bahkan orang yang bangkit dari kubur seperti permintaan orang kaya tadi. Ya, kalau ada orang yang mati terus bangkit memberitakan kebenaran kerajaan surga baru bertobat, itu tidak jamin. Ya, itu yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Ya, sebab firman Tuhan selanjutnya saya akan bacakan dalam ayat 28 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jelas, kalau saya melihat orang kaya ini juga cukup ngeyel, ya, cukup ngeyel. Kenapa dia ngeyel? Karena Abraham jelas berkata, ya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini maksudnya sangat dalam, Bapak Ibu saudaraku. Kenapa? Karena orang kaya itu rindu ingin supaya saudara-saudaranya juga selamat. Dia minta supaya bangkitkan dong orang mati, supaya memberitahu saudara-saudaranya. Tapi Bapak Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, ini maksudnya adalah bahwa apa yang sudah tertulis, apa yang sudah disampaikan oleh Musa dan para nabi-nabi, jika mereka masih belum percaya, yang masih hidup di dunia, ya mereka tetap tidak akan selamat. Apa yang kita renungkan? Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hikmah daripada peristiwa dari ayat ini, yaitu jika sampai hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan yang masih hidup, bukan hamba Tuhan yang bangkit dari kubur, berarti kita harus mau percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu cukup buat kita. Bahwa Alkitab yang kita pelajari, yang kita dengar, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang tentunya yang diurapi oleh Tuhan dan yang betul-betul menyampaikan kebenaran, kita harus memiliki keyakinan itu cukup. Alkitab sudah cukup, firman Tuhan sudah cukup. Itu adalah kebenaran sampai hari ini. Kita tidak bisa menawar-nawar lagi. Jika masih ada kita mendengar firman Tuhan yang kadang kita masih bertanya-tanya, kita minta Tuhan untuk bisa membuat kita memahami. Kita minta berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengar bisa kita mengerti. Jadi kenapa saya tertarik dengan kisah perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini? Karena di dalamnya masih ya seringkali kita bertanya-tanya. Tetapi sekali lagi hari ini saya mau sampaikan bahwa jangan sampai kita terlambat memiliki rasa kepedulian. Ya,
apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Ya, mari kita lakukan dengan segenap hati. Firman Tuhan hari ini biarlah menjadikan kita pelaku-pelaku, bukan hanya sekedar pendengar-pendengar saja. Hanya Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat melakukan firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk kami menjadi pelaku dan kami memiliki kepedulian dengan suara Tuhan, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berikan kami hikmat, kekuatan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati seluruh anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan cita-cita, biarlah selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.